Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Nur Aryani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi, angkatan 2019. Di sini saya akan melanjutkan tentang uji-uji SPSS mengenai data primer. Yang pertama yang akan saya lanjutkan mengenai uji asumsi klasik. Yang kemarin dua data ini sudah kita jelaskan di materi sebelumnya. Uji asumsi klasik di sini ada 3, di mana uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah uji normalitas. Uji normalitas menurut Ghazali bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik. Di sini kita akan melakukan uji grafik histogram sama grafik normal p-plot, dan yang terakhir adalah uji one sample Kolmogorov-Smirnov atau one sample QS. Nah, grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang lebih handal adalah dengan metode probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan plotting data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Di sini grafik normal p-plot adalah melihat yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Nah, di sini ada uji one sample Kolmogorov-Smirnov, di mana merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Uji QS dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05. Jika signifikan 2 lebih kecil daripada 0,05, maka residualnya dianggap tidak normal. Tapi jika mereka lebih besar daripada 0,05, maka distribusinya dianggap normal. Nanti ada gambar-gambar peliharaan normal. Kita langsung buka aja SPSS-nya. Di sini saya telah melakukan uji total M dan total B. Nah, saya akan menjelaskan tentang total B. Yang pertama kita lakukan transform, tapi sebelum kita melakukan pastikan desimalnya di sini sudah 0 semua. Pastikan tidak ada yang lebih dari 0. Kemudian kita klik transform, kita compute variables, kita klik total W. Ini kita hapus dulu. Kita klik all and sum, kita masukkan ke atas. Nah, masukkan datanya yang W. Sampai W7. Udah semua, kita klik OK. Nah, di sini di paling ujung pasti ada total W. Nah, nadasnya. Di variabelnya juga udah ada. Nah, ini numerik desimalnya kita ganti 0, dan ini harus pakai scale. Udah. Sini udah berurutan. Kemudian total W ini kita ganti namanya, di labelnya kita ganti menjadi prestasi praktikum. Nah, setelah dari sini kita langsung analisis data-data ini. Kita klik analyze. Kemudian kita klik regression. Kemudian kita klik linear.
Nah, yang dependennya kita masukin yang prestasi praktikum, masukin ke dependen. Yang kemandirian belajar kita masukin variabel ini ke dalam independen, dan motivasi berprestasi kemasukan independen. Nah, untuk statistik ini biarin saja karena nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau yang plots ini kita klik histogram karena kita akan membahas ini, dan normal probability. Klik continue. Kita kemudian save karena kita mau menilai nilai residual, kita klik yang unstandardized. Klik continue. Kemudian oke. Nah, di sini data-datanya udah muncul ya. Nah, kita lanjutin lagi. Kita akan membuat one sample QS-nya terlebih dahulu. Yang pertama, kita klik analyze. Kita pilih non-parametric. Kemudian legacy diagonal, kemudian kita pilih yang sampel QS. Tapi kita masukin yang variabel under standar ini ke dalam sini. Ini yang tetap normal karena kita akan menguji data normal. Kita klik OK. Nah, di sini udah semua datanya muncul. Kemudian kita lihat nih yang grafiknya. Ini grafik histogram ini dianggap normal karena jika diagram batang sudah masuk ke dalam garis tersebut, garis yang ini kan semuanya masuk tuh. Jadi dianggap normal. Nah, yang normal p-plot, ini garis diagonalnya sudah bergaris lurus, itu dianggap normal. Di one sample QS ini sebenarnya kita udah spesifik untuk mengetahui tentang normal dari data kita. Sebenarnya dari sini sudah bisa karena di sini udah ada. Nah, kalau signifikan to-tailed-nya 0,0774, di mana tadi sudah dijelaskan jika nilai signifikan to-tailed-nya lebih besar daripada 0,5, maka nilai residualnya dalam regresi tersebut dianggap normal. Nah, di sini ada contoh yang tidak normal nih, jenis-jenis histogramnya seperti ini. Dan seperti ini nih, kayak gini kan grafik histogramnya kayak yang ini tidak pada dalam garis dong, yang ini juga sama tidak pada dalam garis, yang ini juga tidak pada dalam garis, jadi dianggap tidak normal. Nah, seperti ini yang tidak normal. Kalau tadi kan kita bergaris lurus, tapi ini dia tidak bergaris lurus. Tuh. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.